Setelah sebelumnya minggat dari kediaman suaminya, Baby Silvana akhirnya pulang ke pelukan sang suami Opik Tomboati. Tapi sayang ketika tim juru warta mengkonfirmasi ihwal kepulangannya, Baby mengaku lelah untuk menjelaskan. Namun dari Opik terkuak fakta jika perselisihan antara dirinya dan sang istri sudah reda. Binar bahagia juga tampak dari wajah Opik sepulang sang istri dari kediaman mertuanya. Malam Teh Baby. Teh Baby. Izin wawancara teh. Gimana teh? Gitu kemarin. Nanti. Curhatan hati Teh Baby mungkin ada permasalahan. Aku baru datang, Siap. Ini loh, ya itu pulang, mertua lagi sakit, ada batu ginjal gitu ya, jadi harus operasi, dia di sana, dia pulang dan nggak ada masalah gitu, Tidak ada masalah. nggak aman, insya Allah. Jadi nggak ada apa-apa. Makanya aku heran loh, wah yo rame banget ini ada apa? Nggak ada apa-apa. Insya Allah semuanya baik. saya tidak pernah ada khawatir. Saya tidak pernah khawatir dengan harta apapun. Maunya saya pindah dari sini, udah lama ya. Dari awal nikah saya nggak mau tinggal di sini, saya nggak betah. Saya bilang gitu. Saya nggak betah kalau yang konflik terus, ya masalah ekonomi inilah, harta lah, apalah. Mohon maaf ya, sudah punya rumah di Bandung ya, walaupun nggak mewah, nggak besar, nggak apa, tetap saya ada rumah gitu, bisa ditempatin gitu kan. Kita ya walaupun sekarang masih masa inilah renovasi, kita bisa pulang ke Bandung. Cuman masalah harta, kalau takutnya diambil paksa ya silahkan. Kalau memang haknya ambil gitu. Tapi kalau memang haknya suami saya, ya harus pertahankan dong. Kan namanya kita punya hak sendiri kan gitu, harus mempertahankan. Ya, sebelumnya Baby diketahui minggat dari rumah lalu menumpahkan keluh kesahnya di media sosial. Tapi belakangan Baby disebut-sebut menyesal karena telah mengumbar aib rumah tangganya di media sosial. Baby disebut-sebut tengah lelah lantaran ibundanya tengah menjalani perawatan intensif. Ia bahkan diisukan jengkel pada sang suami lantaran tengah mengalami kesulitan keuangan. Namun, setelah luapan emosinya beredar luas, Baby baru tersadar jika apa yang dilakukannya adalah keliru. Adalah kerikil-kerikilnya namanya rumah tangga ya, namanya kita bahtera perjalanan rumah tangga kan tetap walaupun harus dijalankan gitu kan, tetap dengan drama-dramanya pasti ada aja. Aku pikir opini ya, akhirnya saya update status itu, jujur aja kurang tidur gitu ya, banyak mikirin ini itu apa segala macam, kurang tidur juga. Terus posisinya itu kan jamnya tuh jam berapa ya, jam 1 malam ya gitu. Terus anak rewel semua, Bandung kan kemarin panas banget kan, panas, yang tadinya dingin terus ke panas, kita tidak sedia AC kan, waduh ini gimana. Pengen lari ke hotel tadi ya kan, pengen lari ke hotel, uang nggak ada dengan alasan seperti itu, alasan MBG blokir, terus ATM-nya hilang. Tapi memang betul-betul kenyataannya seperti itu, hanya saya aja yang berpikiran negatif. Kemarin kan udah kesana. Kondisi mertua sekarang seperti apa? Baik, ya udah jam 10 jam 11 tadi ada tindakan diangkat batu ginjal. Terus sekarang alhamdulillah sudah baik, lagi pemulihan. Aku udah bisa ke sana karena kondisiku agak kurang sehat ya, udah hampir seminggu ini. Kondisinya agak luar biasa, alhamdulillah dapat ambulan lagi. Ya nggak tahu gitu, tapi yang jelas dia baik-baik, kita baik-baik saja. Dia lagi pulang ke Bandung, ke mertua gitu. Insya Allah. Berapa lama tuh kita di sana dulu?
bentar lagi manggil nyampe, bentar lagi. Ini ya bagian dari doa lah. Tiba-tiba ada orang banyak ya, oh Mas Sofik nih lagi masalah nih gitu, terus doain mudah-mudahan akan dapat kiriman doa. Kalau yang nggak suka terus mikir yang jelek-jelek, itu juga dari bagian jadi ampunan juga. Jadi ini adalah sebuah kebaikan. Jadi gini, kejadian itu sudah dituliskan 50.000 tahun sebelum kita diciptakan. Jadi dalam keadaan duka, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan apapun itu sudah tertulis. Jadi kayak yang tadi tuh kalian ambil mungkin, oh, siapa yang bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pasti dia itu. Nggak perlu khawatir sebenarnya sama apapun gitu. Karena sudah ditulis semua, tinggal kamu jalani. Tutup mata, jalanin. Bismillah, yang terbaik gitu. Sementara terkait isu dugaan Opik melakukan poligami langsung ditepis Opik. Namun ia tak menampik jika sempat bersih tegang dengan sang istri. Tapi riak-riak ketegangan itu dinilai Opik hal biasa dalam mengarungi Bahtera. Opik sendiri ketika Baby tengah minggat dari rumah, kondisi kesehatannya tengah terganggu. Ia bahkan sempat menjemput Baby dari kediaman sang mertua, namun kala itu Baby menolak untuk pulang. Sebenarnya adalah saya pulang ke Bandung dalam rangka mau jenguk ibu. Ibu saya sakit di rumah sakit sudah 4 hari saat saya datang itu. Tidak ada masalah apapun dengan suami, bahkan izinnya pun baik-baik. Yang saya mau ke Bandung, saya ada tugas ya sebagai anak ya gitu. Boleh nggak gitu kan menjaga, merawat, membawa ibu saya ke rumah sakit. Ini diizinkan sama suami, diizinkan silakan gitu kan kalau mau merawat mama di rumah sakit. Kan bukan hanya mama tapi kakak juga sebetulnya sakit. Jadi kita itu dalam halut lah ya gimana cara pengobatan alternatif kah atau ke rumah sakit kan ada batu ginjal ya, apa harus diangkat, di laser katanya, terus ada cara pengobatan lain dengan minum daun-daunan lah segala macam. Jadi dalam penghalutan itu gitu nggak ada masalah dengan suami gitu. Ketika kita pergi itu bukan mobil Tidak apa-apa, itu anu saja bentuk-bentuk ekspresi saja. Tidak apa-apa. Ini sedang ada masalah. Nggak ada masalah apa. Nanti kamu tanya langsung sama orang. Tetap teman-teman jangan terlalu dibawa ke sana. Jadi insya Allah baik-baik semuanya. Untuk semua pemirsa, terima kasih atensinya, ternyata diapresiasi. Nah, jadi nggak ada apa-apa, insya Allah nanti baik lagi, insya Allah berjalan seperti biasa. Begitu mudahnya wanita menumpahkan di media sosial, apalagi yang berstatus istri, memang tengah menjadi gejala yang lumrah. Sebelum Baby mencurahkan isi hatinya di media sosial, lalu menginsyafinya, Inara Rusli, istri Virgon, juga sempat mencurahkan isi hati bahkan membongkar aib sang suami. Namun Inara berdalih, jika mengumbar aib sang suami di media sosial karena faktor perselingkuhan memang dianggapnya wajar. Apalagi skandal asmara itu syarat melanggar nilai-nilai agama. Tapi Baby tampaknya punya pandangan yang berbeda. Jika membongkar aib Bahtera di media sosial, tetaplah tidak baik dan akan berakibat buruk untuk anaknya. Sempat beberapa kali ragu gitu untuk ngelakuin ini semua, tapi akhirnya aku memantapkan diri gitu, kayak aku harus ngelakuin ini karena harus ngelakuin ini, harus lempuh jalan ini untuk akhirnya memviralkan ini, karena memang dalam Islam sendiri, aku yang cari-cari tahu juga hukumnya. Dalam Islam sendiri memang perbuatan zina atau selingkuh dalam keadaan sudah berumah tangga apalagi
itu memang sudah sepatutnya untuk dipublikasi. Gitu ya. Karena itu bentuk suatu kejahatan dalam rumah tangga. Karena konsekuensi yang harus dibayar ya banyak kan, resiko kesehatan, resiko merusak tataran sosial, merusak mental orang banyak, termasuk anak-anak, ya merusak tataran keluarga juga, keturunan. Jadi ya itulah sebabnya kenapa dalam Islam itu bisa ada hukum rajam sampai mati. Sampai kecewa lah, marah. Kecewa, marah dia seolah-olah kayak apa sih ini persoalannya, kok kamu bawa-bawa ke ini. Ya saya hilaf ya, saya bilang itu, saya minta maaf, saya hilaf, saya mungkin namanya kita tuh banyak pikirannya gitu. Ya udah kayak gitu aja sih, nggak ada keterusannya gimana. Dia kaget ketika udah mana-mana baru dia agak sedikit emosi. Nah ini kan tidak semua menjadi konsumsi orang banyak, tapi kami semua sini baik-baik saja, doakan saja. Jadi, ada yang kami bisa cerita, ada yang kami bisa cerita. Dan insya Allah ini semua dalam rangka memperbaiki diri, dalam rangka kita berusaha menjadi yang terbaik, bisa memberikan yang terbaik, tapi mungkin cara pandang dari orang yang melihat kita ini nggak pas atau keliru gitu. Tapi sebenarnya intinya bahwa semua dari kita ingin berbuat baik yang terbaik. Nah kayak gitu. Enggak lah. Ini buat teman-teman, buat pemirsa semua. Kalau kamu punya masalah, punya apa, hadapin aja, jalani saja. Insya Allah beres. Jangan terlalu khawatir bahwa Allah itu lebih baik dari apa yang kita sangka dan pikiran kita. Dan Allah itu maha penolong, Allah itu maha baik. Jadi bismillah, nggak ada apa-apa, insya Allah baik-baik semua. Ya, lepas dari segala kontroversi, apakah seorang istri boleh atau tidak mengumbar aib keluarga di media sosial? Nyatanya, fenomena istri minggat dari rumah atau saling gugat cerai antara pasangan selebriti memang tengah ramai di jagat hiburan tanah air. Tak terkecuali antara pasangan Desta Mahendra dan Natasha Rizky. Jika sebelumnya santer Desta akan mencabut gugatan cerai, kemarin Desta mantap akan menempuh jalur perceraian melalui persidangan yang sudah dijadwalkan Senin mendatang. Keterangan itu bahkan diamini pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Panggilan sudah dilayangkan, diperintahkan pemohon dan termohon hadir, maka diperintahkan untuk hadir pada persidangan tersebut untuk upaya perdamaian, dan kalau hadir dua-duanya maka mediasi, dilanjutkan dengan mediasi. Sudah saya sebutkan, baik surat maupun pernyataan belum ada masuk ke Pengadilan Jakarta Selatan sampai detik ini. Belum ada pernyataan atau surat yang masuk bahwa perkara tersebut dicabut, belum ada. Kalaupun mudah-mudahan di tanggal persidangan perdana besok, kalau pihak tersebut mencabut gugatannya, maka harus dicabut di depan persidangan. Baik Desta maupun Natasha memang cenderung memilih untuk tak banyak mengumbar cerita keretakan bahtera. Setiap kali juru warta berusaha mengkonfirmasi apa musabab keretakan bahteranya, Desta selalu berusaha irit bicara. Mas, klarifikasi dulu, Mas. Bang Desta. Bang. Cuma hanya nanya gua, udah. Gak bakal gua jawab apa-apa. Qadarullah ya, kita nggak pernah ada yang tahu namanya musibah. Memang cukup disayangkan pasangan yang menikah pada tahun 2013 silam harus mengakhiri bahtera. Apalagi rumah tangga Desta dan Natasha selama ini nyaris tak pernah diterpa isu keretakan. Bahkan di beberapa momen, Desta selalu memuji kesolihan istrinya. Caca bahwa ya Karena dia terlalu gue diselamatkan sebetulnya. Dulu kan kehidupan gue nakal sekali ya. Yang nggak diketahui publik, Desta itu aslinya sangat-sangat
bertanggung jawab sekali dan dia sama sekali tidak senyeleneh di TV itu. Jadi memang dia pure komedi itu hanya untuk cari uang. Oke, satu kata buat Abuy. Tulus. Satu kata buat Caca. Satu kata buat Caca itu baik. Kamu emang orangnya baik gitu, jadi memang sama manusia itu baik. Jadi cinta kamu tuh kalau ke aku cinta sebagai suami, tapi kamu juga sayang ke orang-orang sekitar. Kamu tuh orangnya baik biasa. Yeay. Tapi rupanya keutuhan cinta itu diam-diam rapuh. Lantas akankah di sidang mediasi nanti akan ada titik temu antara Desta dan Natasha? Atau sebaliknya, sejoli ini akan sama-sama mengakhiri dengan jalan damai tanpa melalui proses sidang yang panjang. Kalau ngomongin cinta ya, ini kan kalau ngomongin pernikahan sudah lebih dari sayang, sudah lebih dari cinta. Udah enggak yang cinta-cintaan, cinta-cinta, tapi lebih kepada gimana kita berdua mengarungi hidup ini bersama ya. Terus dengan cobaan-cobaan dan juga ujian-ujian yang ada, gimana kita bisa ngelewatinnya sama-sama lagi. Kita udah nggak yang cinta-cintaan yang, karena memang gue juga orangnya bukan tipe yang romantis ya. Cuma kalau gue sih udah lebih dari cinta lah, udah lebih dari semuanya, karena Caca adalah Natasha Rizky. Perkara baru masuk dan agenda persidangan baru perdana besok di tanggal 29 Mei 2023 kan belum. Kalau dia masuk, pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara boleh di muka persidangan walaupun tanpa persetujuan dari pihak termohon.